Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikrotul Asya, NIM 1820201099. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin C, yaitu metode pembelajaran. Kata metode berasal dari bahasa Latin, yaitu metodos, yang berarti jalan yang harus dilalui. Sedangkan secara etimologi, metode merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Di sini Bebex, Beers, dan Reading mendefinisikan metode sebagai suatu cara melakukan sesuatu yang dapat diikuti tahap demi tahap dan digunakan oleh setiap guru. Yang kedua yaitu organisasi dan implementasi dari suatu pelajaran tertentu sehubungan dengan model-model, pendekatan-pendekatan, dan strategi-strategi yang telah ditentukan serta dipengaruhi oleh konten mata pelajaran. Yang ketiga yaitu sejumlah kemungkinan bagi guru dalam memutuskan cara-cara kerja untuk kelompok-kelompok maupun kelas-kelas dan berdasarkan pada program-program belajar dan skema-skema kerja. Jadi dari beberapa penjelasan tersebut mengenai metode pembelajaran dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai seperangkat cara untuk menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan situasi yang sesuai dengan model, pendekatan, dan strategi yang telah ditentukan dan adanya guru sebagai pembawa pesan. Di sini ada beberapa macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode penyampaian bahan pengajaran secara lisan. Metode ini banyak dipilih dan digunakan guru karena mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu khusus serta tidak perlu merancang kegiatan siswa. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dapat menarik dan memutuskan perhatian siswa. Dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, siswa akan tertarik dalam mengembangkan daya pikir, kemampuan berpikir siswa, dan keruntuhan dalam mengemukakan pokok-pokok pikirannya dapat terdeteksi ketika menjawab pertanyaan. Metode ini dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut pada berbagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah cara penyajian pelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Metode demonstrasi ini biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu metode penugasan. Metode ini berarti guru memberi tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini dapat mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar lebih banyak, membina disiplin dan tanggung jawab siswa, dan membina kebiasaan mencari dan mengolah informasi sendiri. Tetapi dalam metode ini sulit mengawasi mengenai kemungkinan siswa tidak dapat belajar secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Dengan melakukan eksperimen ini, siswa akan lebih yakin atas suatu hal daripada hanya menerima dari guru dan buku. Dengan metode eksperimen ini dapat memperkaya pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam ingatan siswa. Yang terakhir yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini adalah cara pembelajaran dengan memunculkan masalah. Dalam diskusi ini terjadi tukar-menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. Dengan metode diskusi ini, keberanian dan kekreativitasan siswa dalam mengemukakan gagasan akan terangsang. Siswa lebih terbiasa bertukar pikiran dengan teman, menghargai dan menerima pendapat orang lain, dan lebih penting melalui diskusi mereka akan belajar bertanggung jawab terhadap hasil pemikiran bersama. Yang selanjutnya yaitu poin D mengenai bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi bahan ajar di sini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu fungsi bahan ajar bagi guru, yaitu yang pertama menghemat waktu guru dalam mengajar, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator,
meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, dan terakhir sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi bahan ajar bagi siswa, yaitu siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia mau, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis bahan ajar. Menurut bentuknya dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak, merupakan sejumlah bahan ajar yang berbentuk kertas untuk keperluan pembelajaran atau untuk menyampaikan sebuah informasi. Misalnya seperti buku, modul, handout, lembar kerja siswa, brosur, foto atau gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan ajar dengar atau program audio, merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan sinyal radio secara langsung, yang mana dapat dimainkan atau didengarkan oleh seorang atau sekelompok orang, misalnya seperti kaset, radio, dan compact disc audio. Yang terakhir yaitu bahan ajar pandang dengar atau audio visual, merupakan kombinasi sinyal audio dengan gambar bergerak secara sekuensial, misalnya seperti film, video compact disc. Bahan ajar interaktif ini yakni kombinasi dari 2 atau lebih media atau audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang kemudian dimanipulasi oleh penggunanya atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi, misalnya seperti compact disc interaktif. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.